Manuver tajam PDIP dekati koalisi perubahan usai berseberangan dengan Jokowi. Dilansir dari Jakarta Kompas.com, PDI Perjuangan belakangan ini memperlihatkan perubahan sikap yang drastis dalam membangun hubungan dengan koalisi perubahan. Baru-baru ini PDIP mengklaim telah menjalin komunikasi dengan koalisi perubahan yang mengusung pasangan calon presiden Capres dan calon wakil presiden Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Dalih komunikasi tersebut karena merasakan nasib yang sama, yakni sama-sama merasa mendapat tekanan dari penguasa. Jika ditarik ke belakang, sikap PDIP saat ini terlihat berbeda, terutama dalam menyikapi keputusan Partai Nasdem ketika mengusung Anies sebagai Capres pada Oktober 2022. Ironisnya, perubahan sikap PDIP yang mulai membuka diri dengan koalisi perubahan ternyata tak mendapat sambutan baik. Partai Nasdem, salah satu anggota koalisi perubahan, membantah telah menjalin komunikasi dengan PDIP. Tak hanya itu, Partai Besutan Surya Paloh itu meminta agar PDIP tak cengeng menghadapi tekanan jelang bergulirnya pemilu 2024. Klaim senasib. Klaim komunikasi dengan koalisi perubahan berangkat dari pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengaku telah membuat komunikasi dengan tim Anies dan Caimin. Dari komunikasi tersebut karena ia merasa kubu Anies dan Caimin tengah merasakan nasib yang sama dengan tim kampanye nasional TKN Ganjar Pranowo Mahfud MD, yakni merasa sama-sama mendapat tekanan dari penguasa. Oh ya, cukup banyak tekanan yang muncul. Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan Amin juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan Amin, karena merasakan hal yang sama, sebut Hasto Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto membeberkan bentuk tekanan yang diterima dari tim Ganjar Mahfud, antara lain pencopotan baliho Ganjar Mahfud di sejumlah wilayah di tanah air. Tekanan selanjutnya, dugaan intimidasi terhadap Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Berikutnya, dugaan tekanan dialami oleh penggiat media sosial Olini Amyusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Dari berderet bentuk tekanan yang diterima, Hasto pun meminta para kader Banteng tetap tenang dan tak terintimidasi oleh semua persoalan yang terjadi. Ajakan dari Pak Arsyad untuk semua cool, semua menanggapi dengan menderaskan suatu semangat bahwa Pak Ganjar, Pak Mahfud ini yang terbaik. Maka kemudian kami minta untuk taat dengan hukum, tutur dia. Jangan cengeng, sementara Partai Nasdem membantah adanya komunikasi yang terjalin. Partai Nasdem justru menantang PDIP untuk keluar dari Kabinet Indonesia Maju usai berseberangan dengan Presiden Jokowi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyinggung PDIP yang pernah menyuruh Nasdem keluar dari kabinet akibat mendeklarasikan Anies sebagai Capres. PDIP saat itu berulang kali menilai menteri-menteri yang berasal dari Nasdem patut dievaluasi kinerjanya. Makanya kalau kawan-kawan di PDIP sudah tidak merasa nyaman lagi dengan situasi hari ini, sebaiknya menyatakan keluar dari pemerintahan. Fair dong, iya kan, kata Ali kepada Kompas.com Minggu 19 November 2023. Selain itu, Ali meminta PDIP tak perlu cengeng dalam menghadapi tekanan-tekanan yang muncul jelang pemilu 2024. PDIP kan partai sudah sangat tua, sudah sangat berpengalaman terbiasa menghadapi sesuatu. Harusnya jangan cengeng dong, kata Ali dalam keterangannya Selasa 21 November 2023. PDIP bingung. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut manuver tajam PDIP dengan membangun komunikasi ke koalisi perubahan memperlihatkan kebingungannya di tengah kian kompetitifnya Pilpres 2024. Manuver tajam PDIP dengan komunikasi ke koalisi perubahan mempertegas bahwa partai berlambang banteng ini kebingungan dengan posisi politiknya di tengah kompetitifnya kompetisi Pilpres yang menghasilkan penurunan tajam elektabilitas Ganjar Mahfud pasca kampanye negatif bertubi-tubi ke Prabowo Gibran, kata Baskoro kepada Kompas.com Rabu malam. Baskoro menilai respon publik di luar dugaan menyikapi realitas politik yang sekarang mengemuka cenderung proporsional, menimbang PDIP sampai sekarang masih menjadi bagian dari pemerintahan. Menurutnya, kritikan Ganjar Mahfud maupun PDIP yang disalamatkan ke istana belakangan ini justru akan kembali kepada mereka lagi. Di titik inilah, kata dia, publik bahkan elit di koalisi perubahan menjadi tak sepaham dengan langgam politik PDIP yang bermain dua kaki. Sehingga yang muncul justru anti klimaks ketimbang klimaks untuk menghadirkan momentum politik yang mampu mempertemukan aspirasi publik soal isu-isu sensitif di seputar Pilpres, ungkap dia kembali.